Mei 2020. Kita lagi jaga triase dan ada seorang pria usia 45 tahun datang ke kita dengan keluhan demam tinggi sejak 6 hari yang lalu, disertai dengan lemas, nggak nafsu makan, dan sakit kepala. Demamnya disertai dengan batuk kering, kira-kira bersamaan dengan awal demam. Pagi ini ia mulai merasa sesak nafas. 3 hari yang lalu, ia juga mengeluhkan adanya sering BAB hingga lebih dari 3 kali dalam sehari disertai mual muntah. Adanya riwayat penyakit dahulu dan keluarga disangkal. Ia dikatakan baru pulang dari kapal pesiar dan sempat berlayar ke luar negeri. Ketika kita cek vital sign, didapatkan kesadarannya kompos mentis dan respirasi yang meningkat dengan saturasi 95% room air. Temperatur didapatkan 38,5 derajat. Ketika kita auskultasi, didapatkan suara sebagai berikut. Status generalis lainnya dalam batas normal. Lalu kita usulkan pemeriksaan lab dan foto rongsen toraks dan didapatkan hasil sebagai berikut. Apa ya kira-kira diagnosis dan manajemennya? Oke, kayaknya kita semua tahu dan sepemikiran tentang apa kemungkinan diagnosisnya. Tapi andai kata pasien yang sama datang ke kita mungkin 4 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu, mungkin yang ada di benak kita adalah apakah ini pneumonia komunitas? Atau mungkin ISPA? Dilihat dari adanya demam tinggi, batuk, dan sesaknya. Atau mungkin dari demam tingginya kita menduga apakah ini dengue? Atau mungkin tifoid karena ada manifestasi gastrointestinalnya. Kita mungkin mengusulkan NS1 atau cek serologi, lebih tepatnya IgM, IgG dengue karena sudah hari ke-6, atau cek Widal untuk tifoidnya. Diagnosis banding ini mungkin yang akan kita pikirkan pertama. Tapi semua berubah 3 bulan kemudian. Seiring berjalannya waktu, pengetahuan kita akan COVID-19 mulai berkembang sedikit demi sedikit. Panduan dan protokol baru telah diterbitkan lalu direvisi lagi. Hingga per April 2020 ini telah ada 4 revisi pedoman dari Kemenkes. Mulai yang namanya masih 2019 nCoV sampai COVID-19. Dan bulan April kemarin, 5 perhimpunan dokter spesialis di Indonesia, PDPI, PERKI, PAPDI, Perdatin, dan IDAI telah mengeluarkan protokol yang sudah berisi beberapa obat yang direkomendasikan untuk pengobatan COVID-19. 5 perhimpunan dokter melawan satu musuh yang sama. Dan kita sebagai dokter umum atau calon dokter umum adalah garda paling depan dalam menghadapi pasien COVID ini sejak di triase pasien ke primer dan rumah sakit non-rujukan. Tapi gimana sih kita bisa menduga COVID-19 dari sekian banyaknya pasien yang datang ke triase dengan keluhan yang nyaris serupa? Kalau kita temukan pasien dengan demam tinggi, disertai gejala flu-like syndrome seperti lemas, nggak nafsu makan, malaise, bersin dan pilek, serta gejala ISPA atau pneumonia seperti batuk, sesak, takipneu dengan saturasi di bawah 95%, serta gambaran pneumonia seperti rongki basah halus atau kasar bilateral. Apalagi bila diperkuat dengan riwayat bepergian ke wilayah dengan transmisi lokal dan riwayat kontak dengan pasien terkonfirmasi COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Maka sensor kewaspadaan kita harus menyala dan mulai mencurigai COVID-19. Pada pasien seperti ini, kita perlu mengusulkan pemeriksaan penunjang, khususnya PCR, jika ada dan memungkinkan. Rapid test yang didasarkan atas serologi bisa false negatif. Sampel utamanya diambil dari swab nasofaring, sputum, dan serum. Pasien dengan sesak nafas berat bisa diambil sampel dari BAL.
Kita juga bisa mengusulkan pemeriksaan lab dan imaging. Pada cek DL dan hitung jenis, bisa kita dapetin gambaran leukosit normal atau agak leukopenia, disertai tanda khas yakni neutrofilia dan limfopenia. Kita juga bisa cek reaktan fase akut dan didapatkan CRP dan LED yang meningkat disertai procalcitonin yang relatif normal. Kok bisa kayak gini? Neutrofilia dan limfopenia ini diduga karena peningkatan aktivitas dari interferon 1 yang menyebabkan rekrutmen neutrofil yang tinggi dan apoptosis dari limfosit T. Semakin parah gejalanya, semakin tinggi IFN1, inflamasi yang diakibatkan semakin besar, dan prognosis pasiennya menurun. Sehingga, kadar neutrofil dan limfosit ini dapat digunakan sebagai penentu risiko. Kita bisa ukur dari ALC atau Absolute Lymphocyte Count dengan batasan di bawah 1500. Dan kita bisa juga ukur dengan NLR atau Neutrophil to Lymphocyte Ratio yang bisa diukur dengan membandingkan nilai absolut neutrofil per nilai absolut limfosit atau dalam bentuk persentasenya. Cut-off 3,13 dapat digunakan sebagai stratifikasi risiko, sedangkan cut-off 5,8 dapat digunakan untuk screening. Sementara itu, sitokin proinflamasi seperti IL-6 yang meningkatkan permeabilitas vaskuler dan rekrutmen neutrofil yang menyebabkan badai sitokin dan ARDS akan memberi sinyal pada hepar untuk memproduksi reaktan fase akut seperti CRP yang berguna untuk memudahkan opsonisasi patogen oleh makrofag. Serta dia akan mengeluarkan beberapa protein seperti fibrinogen yang nantinya akan meningkatkan laju endap darah. Karena itu, terjadi peningkatan CRP dan LED. Dari penelitian, didapatkan batas CRP 10 mg per desiliter sebagai cut-off untuk COVID-19. Procalcitonin relatif normal di fase awal dan apabila meningkat, berarti menandakan adanya infeksi bakterial sekunder. Kembali ke pemeriksaan penunjang. Kita bisa usulkan pemeriksaan foto ronsen toraks, curiga COVID-19, apabila terdapat gambaran konsolidasi atau ground glass opacity. Kita singkat aja sebagai GGO. Dengan distribusi perifer bilateral. Apabila memungkinkan, dapat juga kita usulkan cek CT scan. Ini adalah salah satu contoh X-ray pada pasien COVID-19. Perhatikan adanya opasitas yakni konsolidasi di perifer paru sinistra dan dekstra. Gambaran ini beda dengan pneumonia komunitas yang tipikal. Pada CAP, umumnya didapatkan gambaran konsolidasi dalam satu lobus atau lobuler dan biasanya unilateral. Mungkin gambaran ini mirip dengan pneumonia atipikal, tapi seperti yang kita tahu, bedanya adalah pneumonia atipikal demamnya itu nggak tinggi seperti COVID-19. Selain gambaran ini, COVID-19 dapat memberikan gambaran patchy consolidation, efusi pleura, dan konsolidasi perihiliar. Di awal-awal perjalanan penyakit, sebenarnya gambaran yang paling dini kita temukan adalah GGO. Yang ini loh. Kelihatan? Susah juga ya lihatnya. Dan emang GGO ini seringnya baru bisa kedeteksi dengan CT scan. Padahal ronsennya tampak normal. CT scan lebih unggul dalam mendiagnosis COVID-19, tapi karena keterbatasan dan juga risiko penularannya, dengan memindahkan pasien dari bangsal ke CT scan, menjadikan ronsen sebagai salah satu alternatif yang penting. Pada CT scan, kita temukan adanya evolusi. Pada pasien yang asimptomatis, umumnya didominasi oleh gambaran GGO multifokal unilateral. Dalam 1 minggu, akan cepat berevolusi menjadi GGO diffus bilateral. Lihat gambaran GGO ini dan bandingkan dengan gambaran konsolidasi mix di minggu berikutnya. Pada minggu ini, gambaran GGO mulai menurun. Kelihatan kan bedanya GGO dan konsolidasi? Pada GGO, terjadi opasitas namun kita masih bisa lihat corakan bronkofaskulernya. Sementara pada konsolidasi, kita sulit lihatnya. Dan CT scan ini begitu sensitif dalam mendeteksi adanya COVID, sehingga dalam scoring COVID-19 yang dipublikasi oleh suatu penelitian ini pun, ia memiliki nilai skor 5
bersamaan dengan anamnesis kontak erat. Skor ini, meski belum banyak uji validitasnya, setidaknya bisa kita gunain untuk memberikan gambaran kuantitatif akan tingkat kecurigaan kita terhadap pasien suspek COVID. Skor di atas 10 berarti kecurigaan akan COVID sudah sangat tinggi. Tapi masalahnya adalah realita di lapangan gak sesimpel teorinya. COVID dapat menyebabkan manifestasi cedera jantung, yakni miokarditis fulminan pada fase perjalanan penyakit yang berat, yang ditandai dengan hipotensi dan syok kardiogenik. Ini juga ditandai dengan peningkatan biomarker jantung, seperti troponin dan NT-proBNP. COVID dan juga sepupunya, SARS-CoV dan MERS-CoV, dapat menimbulkan gambaran gastrointestinal seperti diare, nyeri abdomen, dan mual muntah. Bahkan, dicurigai SARS-CoV-2 ini bisa ditransmisikan secara fekal oral. COVID juga bisa ngasih gambaran defisit neurologis mulai dari yang ringan seperti anosmia dan agiusia hingga yang berat seperti ensefalopati. Dan yang paling gak nyangka adalah ada kasus COVID-19 yang bisa ngasih gambaran lesi morbiliformis difus pada badan dan ekstremitas. Tapi kenapa ya bisa kayak gini? Ini mungkin karena luasnya distribusi reseptor ACE2 yang kita tahu adalah kunci bagaimana SARS-CoV bisa masuk ke dalam sel. Mulai dari nasofaring, paru, saluran cerna, kulit, ginjal, hingga otak. Sehingga mungkin aja didapatkan gambaran terkait sistem organ ini. Dan tentunya yang mengejutkan di Indonesia adalah ini. Singapura dan Thailand telah ngelaporin adanya kasus COVID-19 yang disertai dengan ruam yang mirip dengan dengue. Bahkan, ada kasus di mana terdapat pasien dengan serologi dengue positif namun ternyata positif palsu. Nah, gimana sih cara kita ngebedain DB dan dengue? Dari anamnesis dan pemeriksaan fisik yang cermat, sebenarnya kita bisa ngebedain keduanya. Misalnya, demam. Bayangkan, satu kotak ini melambangkan 1 hari. Pada DB, terjadi pola demam yang khas di mana 3 hari pertama adalah demam tinggi, diikuti penurunan suhu hingga suhu normal pada 3 hari berikutnya. Diikuti dengan perbaikan pada 1-2 hari berikutnya. Ini adalah pola demam bifasik atau pelana kuda yang menunjukkan fase-fase dari demam dengue-nya, febris, kritis, dan resolusi. Demam biasanya selesai pada hari ke-7 hingga 8. Bandingin dengan COVID dengan gambaran demam tinggi hingga rata-rata hari ke-10. Dari sini, kita udah bisa ngebedain kinetika penyakit dengue versus COVID. Hari ke-4 hingga ke-6 merupakan fase krusial pada DB karena dapat terjadi perdarahan, syok, hingga gagal organ. Sehingga kalau pasien perburukan dengan manifestasi seperti ini di sekitar hari ke-4 hingga ke-6, maka tangani sebagai kegawat daruratan dari dengue. Karena umumnya, COVID baru menunjukkan perburukan mulai minggu kedua. Labnya pun menunjukkan kinetika yang khas, di mana platelet rate akan menurun progresif dan hematokrit akan meningkat di fase kritis ini. Meski COVID dapat disertai trombositopenia, namun gak menunjukkan kinetika seperti ini. Pada 3 hari pertama, kita bisa temukan NS1 positif yang sangat spesifik terhadap demam dengue dan kita nggak temui pada COVID. Bedanya lagi, pada COVID terdapat batuk kering persisten bahkan hingga pasien telah diperbolehkan pulang. Dan sesak nafas pada COVID baru terjadi kira-kira setelah hari ke-7. Ini berkorelasi dengan fase COVID yang diusulkan dibagi menjadi 3 tahap. Gejala awal, pneumonia, dan inflamasi sistemik. Serologi COVID yang mendasari rapid test baru bisa mendeteksi IgM pada hari ke-3. Padahal titer virus ini paling tinggi terjadi di hari ke-0 hingga hari ke-3 dan hanya bisa dideteksi via PCR. Sehingga sangat penting sekali untuk mengecek NS1 dan PCR COVID kalau memungkinkan, bila didapatkan pasien dengan klinis demam tinggi hingga hari ke-3. Kita juga bisa bagi dari severitasnya menjadi ringan, sedang, berat, hingga kritis. Kita bisa bilang ringan jika hanya ada keluhan demam, batuk, pilek, flu-like symptoms yang nggak spesifik. Bisa juga diikuti gejala gastrointestinal dan gejala atipikal pada lansia dan imunokompromis. Klinis sedang pada dewasa adalah pneumonia.
demam tinggi, batuk, dan sesak yang nggak disertai dengan tanda berat. Pada anak pun juga kayak gitu, cuma digunain batasan laju respirasi yang beda-beda tergantung dari usianya. Klinis berat ditandai dengan demam atau pemantauan ISPA atau pneumonia yang disertai minimal 1 di bawah ini. Sedangkan pada anak, didefinisikan sebagai batuk dan sulit nafas disertai minimal 1 gejala ini. Dikatakan fase kritis apabila terdapat gagal nafas, ARDS, sepsis, shock sepsis, hingga multi-organ failure. Kita udah pasti familiar dengan istilah OTG, ODP, dan PDP. Dikatakan OTG jika tanpa gejala dan ada kontak erat. Termasuk dalam kontak erat adalah tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID tanpa APD standar. Sementara kriteria ODP dan PDP adalah sebagai berikut. Definisi operasional ini menentukan strategi surveillance kita. Untuk OTG, dilakukan PCR pada hari ke-1 dan ke-14, lalu diminta karantina di rumah. Pada ODP dan PDP, dilakukan pada hari ke-1 dan ke-2. Bedanya, pada ODP diminta isolasi di rumah, sementara pada PDP disesuaikan dengan gejalanya. Kalau ringan, isolasi di rumah, sedang di rumah sakit darurat, dan berat di rumah sakit rujukan. Definisi surveillance dan derajat klinis ini dapat menentukan jenis tata laksana yang kita gunain. Kita bisa kelompokkan 2, untuk pasien terkonfirmasi dan untuk pasien yang belum terkonfirmasi. Pada kelompok tanpa gejala, kita bisa lakukan isolasi mandiri dan hanya diberikan pengobatan berupa vitamin C selama 14 hari. Pada pasien confirm, akan dipantau oleh puskesmas setempat. Pada gejala ringan, juga diminta isolasi di rumah dengan pemberian obat-obatan berupa vitamin C, antibiotika respirasi yang empiris untuk gejala pneumonia ringannya, dan pengobatan simptomatis misalkan paracetamol untuk demamnya. Bedanya, pada kasus confirm, dianjurkan untuk pemberian kloroquine atau hidrokloroquine selama 5 hari dan juga direkomendasikan inisiasi terapi antiviral dengan oseltamivir dan favipiravir selama 5 hari juga. Dosisnya adalah sebagai berikut. Pada gejala sedang, isolasi dilakukan di rumah sakit. Pada pasien yang belum terkonfirmasi, apabila ada pneumonia, maka tangani sebagai pneumonia di rumah sakit. Pasien yang gejalanya ringan sedang ini meskipun statusnya adalah suspek, perlu kita perlakukan sebagai pasien confirm COVID sampai terbukti sebaliknya. Perlu juga dilakukan pemantauan laboratorium dengan parameter sebagai berikut untuk kedua kasus. Pada kasus confirm, obat yang kita gunain sebenarnya nggak beda dengan gejala ringan, tapi bedanya adalah pada dosisnya, di mana vitamin C digunakan dalam dosis intravena dan terdapat peningkatan dosis antivirus. Pada gejala berat, terdapat penambahan obat seperti vitamin B1 intravena dan rekomendasi penggunaan hidrokortison, meskipun masih bersifat kontroversial karena ada penelitian yang menunjukkan manfaat pemberian kortikosteroid ini, namun ada juga yang menyebutkan efek kerugiannya. Terakhir yang perlu diperhatikan adalah favipiravir nggak boleh kita gunain pada ibu hamil. Sedangkan azitromisin dan kloroquine diketahui dapat memperpanjang interval QT. Ini dapat memicu irama aritmia ventricle. Yang kita takutkan adalah irama torsad. Kita bisa ukur dengan QTc atau corrected QT dengan salah satu dari formula berikut. Kita bilang memanjang apabila QTc di atas 500 untuk QRS sempit dan 550 untuk QRS lebar. Nah, pertimbangkan manfaat versus risiko penggunaan obat-obatan ini jika didapatkan QTc memanjang seperti ini. Dan yang gak kalah penting adalah, bagaimana sih kita melakukan pencegahan infeksi? Ketika kita melakukan screening awal di triase dengan pasien-pasien yang tidak diketahui status klinisnya, selalu gunakan masker bedah. Direkomendasikan juga bagi kita untuk tidak menggunakan jas Nelly dan aksesoris lainnya. Pasiennya juga perlu memakai masker bedah dan jarak antara kita dan pasiennya diusahakan minimal 1 meter.
Ingat juga tanyakan tanda-tanda bahaya tadi pada anamnesis kita. Segera pisahkan pasien dengan gangguan respirasi dari pasien lainnya. Semoga saja pasiennya bisa terbuka dan tidak menyembunyikan fakta ya. Kalau kita temukan pasien gejala pernafasan di ruang konsul rawat jalan kita, entah di poli atau di klinik, direkomendasikan menggunakan APD seperti ini. Namun, jika nggak ditemukan gejala respirasi, tapi tindakan kita berisiko adanya aerosolisasi atau melakukan tindakan seperti ini, maka sangat disarankan untuk menambahkan masker N95 dan menggunakan apron. Pasien kita bisa bilang sembuh jika terdapat klinis yang membaik, seperti gak demam lebih dari 3 hari, gejala respirasi yang juga membaik, dan juga perbaikan dari sisi lab dan imagingnya, serta didapatkan hasil swab nasofaring negatif 2 kali selang 2 hari berturut-turut. Diperbolehkan pulang apabila sudah dinyatakan sembuh dan komorbidnya juga sudah teratasi. KIE yang bisa kita berikan adalah isolasi diri di rumah sekitar 14 hari dan ikuti arahan sesuai leaflet yang kita berikan. So, mungkin sekian dulu bahasan kita. Jaga kesehatan, tetap semangat bertugas bagi yang kini sedang ada di lini depan, dan bagi kita yang tidak, tetap di rumah aja. Thanks for watching, likes, and subscribes.